Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kaget ya, tiba-tiba suara saya keras. Saya lihat ada beberapa orang kaget langsung noleh. Oke. Semua gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa, bersyukur ya kita bisa ketemu lagi hari ini bersama dengan saudara-saudara kita dalam Kristus. Dan sore hari ini kita akan mulai dengan satu ayat ya, satu bagian dari firman Tuhan dari Alkitab, yaitu mengenai hari ini nih hari besar loh saudara. Ada yang tahu nggak ini hari apa? Pentakosta. Betul ya, betul 100 ya, pada tahu semua. Oke. Nah, Pentakosta ini apa nih kisah di balik kisah Pentakosta pada saat itu? Makanya sampai sekarang kita rayakan ya saudara, meskipun di kalender bukan tanggal merah ya, tanggal merah karena minggu, tapi bukan tanggal merah yang dirayakan. Tapi ini adalah titik tolak yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mau sama-sama baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 2. Panjang ya saudara ya. Ya, supaya membantu kita, saya udah potong beberapa bagian, kita bisa mendengar sambil membaca ya, kita bisa mendengar aja. Jadi saudara nggak usah ngomong gitu ya, tapi saudara menyimak aja supaya kita semua sama-sama ingat lagi kisah daripada Pentakosta ini. Dimulai dari hari jadi menjelang Kristus naik ke surga ya. Jadi kan Yesus Kristus itu dia disalib, terus dia mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit kembali ya. Waktu dia mati itu murid-murid galau banget, pasti bayangin guru kita, pemimpin kita tiba-tiba secara tidak hormat gitu ya, mati gitu ya, dan dicemooh, dia kayaknya kalah gitu, kesannya kalah gitu ya. Tapi Kristus bangkit lagi, dan Kristus bangkit pada hari ketiga, dia nggak langsung naik ke surga, dia menguatkan murid-murid lagi. Selama 40 hari Yesus ada di dunia menguatkan murid-murid, mengingatkan kembali ajarannya, rekonsiliasi dengan Petrus salah satunya ya. Kemudian dia bersama-sama dengan murid-murid happy lagi nih ya, happy. Kemudian pada hari yang ke-50 setelah kebangkitannya, jadi hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya lagi. Nah, jadi ini backgroundnya ya saudara ya. Mari kita boleh diputar tadi, sambil dipasang dong gambarnya, MP4-nya yang tadi dari Drive, Google Drive. Oke. 30 detik, oke. Nah, jadi ini backgroundnya saudara ya. Kisah Para Rasul 1 itu menceritakan mengenai Yesus lagi makan sama murid-muridnya, dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus penolong yang lain gitu ya. Dia akan mengutus Roh Kudus. Jadi mereka, murid-muridnya tidak akan dibiarkan sebagai yatim piatu, istilahnya gitu. Kristus naik ke surga, tapi ada penolong yang lain yang akan diutus datang. Jadi itu adalah Roh Kudus ya. Kita lihat aja ceritanya gimana. Udah, Ben? Oke. Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh dipotong, Kudus ya. turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Langsung Ketika tiba hari Pentakosta, 10 hari kemudian, orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah
di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Lanjut aja ke akhir bahwa khotbah Allah telah Petrus. membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, selesai ya saudara. Oke, jadi pada saat itu, pada saat Yesus, ini kan dimulai tadi waktu Yesus terangkat ke surga ya saudara, yaitu 40 hari setelah Dia bangkit dari maut. Coba kita sebentar bayangkan ya saudara ya, bagaimana jika kisah itu berhenti saat Yesus naik ke surga. Jadi bayangkan murid-murid mereka berdiri menatap ke langit gitu ya. Mereka melihat guru yang mereka kasihi itu pelan-pelan terangkat meninggalkan mereka. Belum lama barusan aja gurunya itu disalibkan. Mereka mengalami kehilangan ya. Guru yang mereka mereka teladani dan belajar itu tiba-tiba hilang, mati gitu ya. Mereka mengalami ketakutan karena mereka dikejar-kejar, pengikut Kristus saat itu dikejar-kejar gitu. Mereka tercerai-berai ya, sempat tercerai-berai murid-muridnya. Kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit. Mereka bersukacita, happy gitu ya, ketemu lagi sama Yesus. Dan Yesus bersama-sama dengan mereka menampakkan diri beberapa kali selama 40 hari itu. Dan sekarang Yesus pergi lagi gitu, naik ke surga. Coba bayangkan mereka merasakan suatu kekosongan gitu ya. Kekosongan yang mereka rasakan, mungkin bingung juga mereka. Terus mungkin ada pertanyaan dalam hati mereka. Lalu sekarang gimana nih? Siapa yang akan memimpin kita? Bagaimana kita bisa melanjutkan semua ini? Coba kalau kisah itu berhenti di situ, saudara ya. Mungkin saat ini kita nggak pernah dengar Injil. Kalau kisah itu berhenti di situ. Kalau kisah itu berhenti di kenaikan Yesus di surga, mungkin gereja tidak akan pernah lahir. Dan seperti yang akan kita dengar hari ini, jika bukan karena Pentakosta, kita mungkin tidak akan mendengar tentang Paskah. Mungkin berita itu nggak sampai ke mana-mana, ke seluruh dunia seperti sekarang itu. Karena Pentakosta itu bukan sekedar sebuah perayaan gereja ya saudara ya. Pentakosta adalah momen ketika Allah mencurahkan rohnya, seperti tadi yang kita dengar tadi ya dan baca.
Pentakosta adalah momen di mana Allah menguatkan murid-muridnya, lalu menggerakkan Injil sampai ke ujung bumi. Akhirnya sampai pada kita saat ini. Tapi seringkali Pentakosta lewat begitu saja ya, nggak ada bahkan hari tanggalnya juga nggak merah ya, orang-orang nggak benar-benar ngerti betapa besar arti daripada Pentakosta itu. Padahal bagi kita ini adalah peristiwa penting. Hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, hari di mana gereja Tuhan mulai bergerak, hari di mana penggenapan janji Allah dinyatakan. Next, Ben. Next lagi. Jadi kita bisa katakan ya bahwa Pentakosta itu adalah bukti dari janji Allah. Kita tahu janji Allah ya dan amin. Allah mengutus, ia menjanjikan penolong yang akan menyertai kita selamanya dan ia menggenapinya pada hari Pentakosta. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tadi ya, saya ulang lagi, Yesus bangkit dan bersama murid-murid selama 40 hari. Kemudian Yesus naik ke surga. Di situ murid-murid mengalami kehilangan, tapi Yesus berjanji, gitu ya. Kalian berkumpullah, berdoa, jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Dan kemudian Yesus menggenapi janji itu. Pada saat mereka dibaptis dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hari ini saudara, kita akan belajar mengingat lagi bahwa Pentakosta bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi sebuah pengingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Amin. Injil harus terus diberitakan. Dan kemudian Allah sedang membawa dunia menuju pemulihan yang sempurna. Beberapa hal mengenai next then. Ini beberapa janji Tuhan ya, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Dikatakan, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ini dikatakan di Yohanes 16. Jadi memang waktu itu Kristus harus pergi gitu ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu janji Tuhan. Aku akan datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 26 yang tadi itu, penghibur Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ya, di sini adalah Roh Kudus datang untuk menolong, menghibur, memimpin, menguatkan, menyatakan Kristus. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan dia sebagai penolong, menyertai kita, bukan sekali waktu saja, tapi selama-lamanya. Katakan, ia menyertai selama-lamanya, saudara. Oke, siapa yang disertai, saudara? Kita yang percaya. Kemudian Yohanes 14 ayat 17 berkata, dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu yang percaya mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Nah ini menegaskan, ini dari Roma 8 ayat 11 saudara. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya. Tinggal, bukan hadir sementara. Amin saudara. Ada satu lagi ayat Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan sudah digenapi ya saudara ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus itu adalah meterai, jaminan keselamatan, dan tanda bahwa kita milik Allah. Amin saudara. Nah janji itu digenapi, sudah digenapi pada hari Pentakosta. Kita baca tadi di Kisah Para Rasul 2 ya. Ayat 2-4, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pentakosta adalah bukti bahwa Yesus tidak meninggalkan gerejanya. Dia tetap bekerja melalui Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan ketika Roh Kudus datang, dia memimpin, menghibur, menguatkan, mengingatkan kita kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Amin, saudara. Kalau pada saat kita membutuhkan firman Tuhan, kita kadang-kadang ada suara yang kecil mengingatkan kita firman Tuhan ini. Oh, oke. Nah, itu adalah Roh Kudus ya, saudara ya. Hari ini apakah kita berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak berjalan sendiri. Apakah kita melayani dengan kekuatan sendiri? Tidak. Apakah kita hidup dengan kemampuan sendiri? Tidak. Karena apa? Ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Inilah penggenapan janji Tuhan. Kristus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi oleh karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, datanglah kepada Tuhan, saudaraku. Andalkan Dia, berjalanlah bersama Roh Kudus setiap hari. Itulah kekristenan itu, saudara ya. Bukan hidup dengan kekuatan manusia, tetapi hidup dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus itu dikatakan sebagai penolong, ya kan firman Tuhan yang berkata Roh Kudus itu penolong, maka ada penolong yang terus-menerus ada dalam kita. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus itu dikatakan sebagai penghibur, maka ada sumber penghiburan yang selalu ada di dalam kita, yaitu Roh Allah itu sendiri. Hidup ini nggak mudah ya, saudara ya, atau mudah bersyukur ya kalau yang mudah. Hidup ini nggak mudah gitu ya. Permasalahan datang silih berganti. Si Topa mau kuliah aja susah ya. Papanya belum tentu kasih nih, gitu ya. Nah, jadi ada aja gitu ya masalah dalam hidup ini. Sering masalah yang paling menyakitkan seringkali datangnya dari orang-orang terdekat kita, yang rasanya mungkin membuat kita terseok-seok ikut Tuhan. Kita jadi tawar hati, putus harapan, kecewa. Kalau kita responi dengan kebenaran firman Tuhan, gak usah khawatir, saudara ya. Dijamin hasilnya itu ada kemenangan. Amin, saudara. Meskipun saat ini kita bercucur air mata, daging sakit, ego runtuh, rasanya seperti orang bodoh. Tapi berani gak kita ambil keputusan untuk tetap taat sama firman? Berani gak biarin martabat kita runtuh untuk tetap bisa taat sama firman? Berani gak malu karena kita pilih taat sama firman? Fungsi Roh Kudus adalah suara kecil itu yang mengingatkan kita jalan benar mana yang harus kita pilih. Saat ini saya juga mau menguatkan kita semua, saudara ya. Dimanapun keberadaan kita sekarang, mungkin aja ya saat ini saudara merasa kita sudah buat pilihan yang salah, mungkin ya. Duh, aku salah gitu ya. Sehingga kita ada di posisi ini gitu ya, mungkin. Bisa juga dan mungkin juga kita salah, sangat mungkin gitu ya. Namun saat ini disinilah kita udah di sini nih, saudara ya. Jadi apa yang sudah terjadi udah jangan disesalin lagi, saudara. Apalagi kalau kita percaya hidup kita di tangan Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Jangan pikir kita udah misalnya salah, kita merasa kita salah gitu ya.
terus Roh Kudus gak ada sama kita. Enggak, saudara ya. Selama kita masih hidup, artinya Tuhan belum selesai beracara sama kita. Amin, saudara. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita, dia menyertai kita. Sekarang yang penting itu adalah respons kita, saudara ya. Dalam segala keadaan, apakah kita meresponi dengan kebenaran seperti yang Roh Kudus ingatkan kita? Atau kita responi dengan ego kita, dengan cara-cara dunia? Sekedar mengingatkan ya saudara ya, kita udah pernah dengar beberapa waktu yang lalu, segala pencobaan yang kita alami, semua tujuannya untuk apa? Ada yang masih ingat? Nah itu Ella tahu tuh jawabannya. Apa Ella? Pemurnian iman kita 100 untuk Ella ya. Artinya dia dengar loh saudara. Ya, semua pencobaan yang kita alami semua itu tujuannya untuk pemurnian iman kita. Bagi Tuhan iman kita itu berharga. Barang berharga itu harus dimurnikan kayak emas gitu ya saudara ya. Dia selalu ingin kita semakin bertumbuh dalam iman. Dia ingin kita semakin percaya kepadanya. Amin saudara. Ini sebenarnya udah next ini Ben. Wah. Itu ya saudara ya, poin-poinnya dari yang tadi saya sampaikan. Next lagi. Pentakosta terjadi saat orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya. Jadi Pentakosta itu terjadi, timingnya tepat banget ya saudara ya. Pas pada saat itu mereka pada ngumpul, orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana semuanya di seluruh dunia itu lagi pada ngumpul gitu ya. Dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya. Lalu tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan berbicara dalam berbagai bahasa. Sehingga setiap orang itu mereka mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Ini bukan kebetulan saudara ya. Ini adalah tanda bahwa Injil tidak lagi untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh dunia. Ini titik tolaknya di hari Pentakosta gitu ya saudara ya. Petrus kemudian berdiri dan menjelaskan. Nah, pada saat setelah murid-murid itu kepenuhan Roh Kudus gitu ya saudara, terus mereka mulai menyampaikan Injil dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda yang sebelumnya mereka nggak tahu bahasa tersebut. Itu karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus ya, Roh Kudus yang melawat mereka. Nah, kemudian Petrus mendapatkan keberanian dari Roh Kudus itu dan dia berdiri dengan lantang, dia berkhotbah gitu ya. Dia berkhotbah, dia jelasin. Tadi saya potong gitu saudara ya. Dia jelasin mulai dari Daud, kan orang Israel itu sangat menjunjung tinggi Daud ya, raja mereka. Dan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, inilah kegenapannya. Petrus bilang gitu. Nabi Yoel pernah menubuatkan, terus Daud juga pernah menubuatkan gitu ya. Dan Petrus juga mengangkat penggenapan dari nubuatan Yoel. Next. Sehingga pada hari itu orang-orang yang lagi ada di sana itu sebanyak 3.000 orang bertobat. Sebanyak 3.000 orang bertobat, 3.000 orang dibaptis, 3.000 orang ditambahkan ke dalam gereja pada saat itu. Saudara, gereja lahir bukan untuk diam. Gereja lahir untuk membawa Injil. Kalau hari ini kita mengenal Yesus itu karena ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan memberitakan Injil pada saat itu. Karena Pentakosta, Injil bergerak dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Apakah selesai? Belum ya saudara ya. Dunia masih membutuhkan Injil. Keluarga kita membutuhkan Injil. Anak-anak kita membutuhkan Injil. Tempat kerja kita membutuhkan Injil. Hari ini kita diingatkan bahwa gereja dipanggil untuk bergerak. Amin saudara. Next.
Gimana mau gerak Tuhan? Masalah hidup sendiri aja belum beres-beres. Memberitakan kebenaran Injil tidak harus, ya gimana mau gerak gitu ya. Mungkin ada yang nanya gitu ya. Masalah hidup sendiri aja belum beres-beres gitu ya. Memberitakan kebenaran Injil tidak harus berkoar-koar di tempat umum, saudara. Responmu dalam mengatasi masalah itu bisa menjadi Injil bagi orang lain. Orang lain mungkin berkata, kok bisa ya dia masih bisa sukacita di tengah segala masalah dia gitu. Oh, Tuhan Yesus yang jadi sumber sukacitanya. Dan orang yang melihat tuh bisa dikuatkan. Bisa juga menjadikan kita teladan mereka. Bukankah itu Injil yang berdampak, saudara? Dari hal-hal tersebut, kalau kita terbiasa jalan sesuai firman Tuhan dan jadi berkat buat orang-orang sekitar kita, ya dari hal kecil begitu ya saudara ya. Nanti Tuhan pasti buka jalan kita ketemu orang-orang yang butuh kita ceritain mengenai Injil. Orang-orang yang akan tanya sama kita perihal iman percaya kita. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia mengutip Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel itu dari ratusan tahun sebelumnya. Sebelum ini Nabi Yoel udah pernah bernubuat. Nah, udah pernah bernubuat mengenai janji pemulihan dari Tuhan. Yoel 2 ayat 25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang," dan seterusnya. Seperti yang Petrus khotbahkan tadi, sempat tadi Petrus berkhotbah tadi. Ya, jadi kalau kita lihat kembali lagi tadi di Kisah Para Rasul 2 ada cuplikan khotbahnya Petrus. Dia ambil dari nubuatan Nabi Yoel dari kitab Taurat gitu ya. Dan Pentakosta adalah tanda bahwa Allah sedang memulihkan segala sesuatu. Amin, saudara. Amin. Jadi Yoel 2 ayat 25 dikatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun hasilnya dimakan tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang." Ini adalah tanda bahwa Allah sedang memulihkan. Memang hari ini dunia masih penuh air mata. Masih ada sakit penyakit, masih ada pergumulan, masih ada kematian. Tapi Pentakosta mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah sudah dimulai. Yesus sudah menang atas dosa dan maut. Dan suatu hari nanti pemulihan itu akan genap sepenuhnya, saudara ya. Saat ini kita sedang menantikan hari terakhir itu hari kedatangan Kristus kembali. Roma 8 berkata bahwa seluruh ciptaan sedang menantikan pemulihan itu. Kita pun masih menanti, saudara ya. Kita masih menanti tubuh yang dipermuliakan. Kita tahu nanti kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Kristus. Kemudian kita juga masih menanti dunia yang dipulihkan. Dan kita menanti, kita ketemu muka dengan Kristus. Alkitab berkata di Wahyu 19 ayat 9. Next. Alkitab berkata, Wahyu 19 ayat 9, "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Alkitab menggambarkan akhir dari sejarah itu bukan kehancuran umat manusia, umat Tuhan, bukan ya. Bukan kehancuran orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sebagai sebuah perjamuan perkawinan gitu ya. Pesta gitu ya. Sebuah pesta perayaan, sebuah perjumpaan penuh sukacita antara Kristus dan umatnya. Yesus yang disebut sebagai anak domba. Dikatakan seperti itu di Wahyu tadi itu ya. Yesuslah anak domba itu karena dia adalah anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa dunia. Dia datang pertama kali sebagai juru selamat yang berkorban.
tetapi pada akhirnya dia akan datang kembali sebagai raja yang mulia. Dan kita gerejanya disebut sebagai mempelai perempuan. Kita nggak tahu kapan hari dan waktunya Kristus akan datang kembali, cuman Allah yang tahu gitu ya. Dan kita diminta untuk selalu siap sedia untuk kedatangan Kristus. Amin saudara. Menjaga hidup kita tetap kudus, menjaga hidup kita mengasihi Dia, hidup sesuai dengan kehendaknya, memberitakan Injil. Pentakosta mengingatkan kita bahwa sejarah sedang bergerak menuju kemenangan Kristus yang pasti. Masa depan kita pasti, amin saudara. Dunia ini belum sempurna, next Ben. Tetapi Allah sedang bekerja memulihkan segala sesuatu. Karena itu jangan menyerah, saudara. Jangan kehilangan pengharapan. Kristus sudah menang dan kemenangannya akan dinyatakan sepenuhnya. Next, Ben. Cepet ini kayaknya. Pentakosta bukan sekedar perayaan gereja. Pentakosta adalah bukti bahwa Tuhan menyertai umatnya. Amin, saudara. Roh Kudus masih bekerja. Injil masih berkuasa. Dan pemulihan Allah sedang berlangsung. Kalau bukan karena Pentakosta, mungkin kita tidak akan pernah mendengar Injil. Tetapi hari ini kita mendengarnya. Hari ini kita terbilang orang-orang yang percaya. Hari ini kita diselamatkan. Hari ini kita dipanggil dan menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Mari saudara, kiranya kita dikuatkan pada hari Pentakosta ini. Saya percaya setiap kita akan diteguhkan. Semangat dan mujizat Pentakosta akan terus berlangsung. Orang-orang tua yang ada di sini, Bu Ririn, Pak Martin, siapa lagi? Dustin, Sisil, ya, Ervin, siapa lagi orang? Ya semua yang lain, banyak. Bu Tasya, ya, nggak tahu tuh Bu Mincin. Siapa lagi orang tuanya? Pak Adit, ya, Pak Tenggo. Nah, orang-orang tua yang ada di sini akan meneruskan Injil kepada anak-anak mereka. Amin. Yesua, mana Yesua, nggak ada lagi ngajar. Yesua akan meneruskan Injil melalui anak-anak yang dididik di sekolah. Ya, dia kan guru. Rekan-rekan gurunya mungkin KGC, dan mereka akan meneruskan lagi kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Iren akan menjadi berkat bagi orang yang dia layani, bagi keluarganya. Hena akan meneruskan Injil bagi teman-temannya yang belum percaya kepada Kristus. Bu Ervin akan, saya akan, Bu Tasya akan, ya, diisi sendiri. Nah, kiranya Roh Kudus kembali menyalakan hati kita untuk mengasihi Tuhan, memberitakan Injil, dan hidup dalam pengharapan sampai Kristus datang kembali. Amin. Ini ada cerita dikit nih saudara. Next. Nah, ini ada gambar seorang kapten dan sekoci penyelamat, saudara. Coba bayangkan ada sekelompok orang yang diselamatkan dari badai di lautan yang gelap oleh seorang kapten yang luar biasa. Sang kapten menarik mereka dari air dan menempatkan mereka di dalam sekoci yang aman. Namun, sang kapten berkata bahwa ia harus kembali ke daratan untuk menyiapkan armada kapal yang besar. Dan ia berjanji pasti akan kembali untuk menjemput mereka. Tapi ia tidak membiarkan mereka sendirian terombang-ambing di tengah lautan. Ia meninggalkan navigatornya untuk tinggal bersama mereka di sekoci itu. Navigator yang paling dia percaya ditinggal sama mereka. Nah, inilah gambaran Pentakosta yang kita rayakan hari ini, saudara. Navigator itu ada di sana untuk memeluk, menemani, dan menghibur mereka yang ketakutan. Roh Kudus yang menyertai kita. Navigator itu memberi mereka obor yang menyala dan kekuatan supranatural untuk bertahan. Roh Kudus yang bekerja. Kemudian berikutnya,
Navigator itu tidak menyuruh mereka diam, melainkan mengarahkan mereka untuk mendayung, menembus kegelapan, mencari dan menarik lebih banyak orang yang masih tenggelam ke dalam sekoci keselamatan. Injil terus bergerak. Dan mereka melakukan tugas itu tanpa putus asa, karena mereka tahu persis kapanpun mereka menatap cakrawala, sang kapten dengan armadanya sedang dalam perjalanan kembali untuk membawa mereka pulang ke rumah yang kekal, menggambarkan kedatangan Kristus. Itulah mengapa ini adalah Pentakosta yang patut dirayakan. Amin. Oke, mari saya undang para musik, pemain musik untuk maju ke depan. Pastor mau menambahkan? Semangat ya saudara ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Bapa, pada sore hari ini kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali mengenai Pentakosta, suatu titik balik yang sungguh penting ya Tuhan, dalam dimulainya kerajaan-Mu di muka bumi ini, dimulainya penyebaran Injil ke seluruh dunia ya Bapa. Dan yang terpenting, Roh Kudus yang Kau utus kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bukanlah yatim piatu yang sendirian, yang tidak ada penolong, yang berjuang sendiri, yang tidak punya pengharapan. Itulah bedanya kami ya Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami memiliki penolong yang menyertai kami, penghibur yang diam di dalam kami, Roh yang memberikan kami kuasa untuk mengalahkan dosa, untuk hidup kudus. Kami memiliki kompas yang terus ada di dalam hidup kami, Roh yang mengarahkan, Roh yang mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami katakan ya Bapa pada orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Apa yang harus kami katakan pada keluarga kami yang bertanya, pada anak kami. Apa yang harus kami responi ketika kami ditekan ya Tuhan. Ada Roh Kudus itu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu pada kami ya Tuhan, untuk merespon segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Menanggalkan segala ego kami ya Tuhan. Roh Kudus yang lemah lembut
menguasai setiap kami. Sehingga pada saat kami ditekan, ketika kami ditekan, ketika kami ditindas, kami bisa membalas dengan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kami membalas dengan kasih-Mu, sehingga orang tersebut ya Tuhan merasakan kasih-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kekuatan ya Tuhan ekstra pada setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada ya Tuhan dan diam ya Tuhan di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan Kau berikan pada setiap anak-anak-Mu. Berikan kami juga kerelaan ya Tuhan untuk memberitakan Injil. Kerelaan ya Tuhan untuk mendahulukan kepentingan orang lain ya Tuhan, demi pertumbuhan imannya, demi supaya dia bisa bertumbuh ya Tuhan. Berikan kami kerelaan untuk melayani itu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami yang mendengar ya Tuhan, Roh Kudus Engkau sendiri yang menjamah, dan biar hati kami adalah hati yang lembut pada saat menerima firman-Mu. Firman-Mu itu boleh bekerja mengubahkan kami, berbuah berkali lipat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid dan Yuni, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.